Mungkin yang saya bisa katakan gini deh, darat, laut, dan udara saya lihat agak memerah. Dan jangan juga nanti diterjemahkan memerah, takutnya nanti ke salah satu paslon, enggak. Ini secara umum. Secara umum saya lihat memang agak sedikit memerah lah, suhunya agak panas. Namanya kode alam tetap sebuah kode alam. Walaupun istilahnya kita sudah menerjemahkannya kah, ataupun secara dikasih gambaran besarnya kah. Naga itu sebuah perlambang dikjaya ya, ataupun karakternya kuat, terus juga tegas, berwibawa. Ya memang merupakan tahun yang kuat lah, dalam artian memang orang-orang yang mempunyai jiwa dan karakter yang kuat gitu yang bisa survive gitu. Saya Suhu Chung, atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa, menghimbau kepada kita semua lah. Apapun yang menjadi pilihan kalian, siapapun kalian, mau dari ras, suku, agama apapun kalian, tetap harus kita kaji kembali dan kita ingat kembali, tanamkan kembali. Kita tetap satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Hai penikmat ganjil, jumpa lagi kita di studio ini. Kita akan terus setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung coba berbincang-bincang dengan Suhu Chung. Seperti apa sih penglihatan konstelasi politik di 2024? Oke, selamat malam. Ya, malam Suhu Mas, Chung. gimana kabar? Baik. Oke, kita lanjut aja nih, Suhu. Dan Suhu tadi datang ke sini telah melihat sebuah pandangan ke depan nih tentang konstelasi politik 2024. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk datang lagi ke Ganjil, apalagi di podcast inilah. Memang awalnya gini, memang dari kemarin itu saya lagi melakukan sebuah lelaku ya, gitu, untuk melihat semesta inilah, dan juga untuk kedepannya kurang lebihnya seperti apa sih gitu. Ya apalagi kan di kedepannya juga kita lagi mau memasuki tahun ini ya, pemilihan ya, dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya gini, tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama, tetap saya menjaga netralitas, gitu ya. Sedikit banyak yang saya mau sampaikan, kurang lebihnya begini deh. Yang pasti, yang pertama, nggak ada pasangan manapun yang jelek. Itu nggak ada, gitu. Dan saya lebih condong nanti ke arahnya menggali ya, ataupun menginfokan kualitas-kualitas baik lah di dalam paslon-paslon inilah. Sebenarnya saya ke arah sana aja sih. Oke. Gitu. Oke, artinya bahwa Suhu Chung di sini mencoba mengulaskan sebuah pandangan apa yang dia lihat tanpa keberpihakan. Iya. Dan juga tanpa memberikan sebuah atau menciptakan kegaduhan atau sebuah opini. Ini murni penglihatan Suhu Chung melihat konstelasi politik di 2024. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaannya nih, Suhu. Apa yang Suhu lihat di tahun 2024 ini? Kalau untuk yang salah satu pasangan nih, yang boleh sebut angka nggak? Boleh. Mungkin yang untuk yang pasangan pertama ya. Kalau saya lihat memang beliaunya ini memang mempunyai skill komunikasi yang baik. Terus juga secara garisannya sekalipun memang ada sebuah garisan hidup di mana nanti di kedepannya bakal menjadi seorang pemimpin lah. Ya kita lihat lah sepak terjang beliau, mungkin udah pernah menduduki sebuah jabatan-jabatan penting kah di pemerintahan-pemerintahan yang sekarang ataupun sebelumnya ya, gitu. Ya memang beliau tersebut merupakan sosok putra bangsa yang baik lah. Dan apalagi di pasangannya juga ya. Cuman kalau di pasangannya saya melihat gini, ada nilai positif lebih ke arah seorang pamomong dan penuntun. Dalam artian begini, mempunyai sebuah unsur family man lah, gitu. Lebih condong untuk menjadi pamomong loh, gitu, untuk penuntun orang banyak atau sesama kah, itu ada. Ya saya lihat memang pasangan ini cocok ya, gitu. Mau secara sio kah, memang cocok. Nah kalau untuk yang pasangan yang nomor 2 ya, yang 2 sih saya lihat memang yang kepalanya nih. Yang nomor satunya nih, memang itu bisa dibilang gini,
betul bahwa garisan hidupnya, harta dan tahtanya nggak akan berkekurangan. Terus juga garisan untuk menjadi orang besar dan apalagi menjadi pemimpin bangsa ini itu ada. Terus saya lihat juga memang beliau tersebut skill komunikasinya juga baik. Terus suka untuk bekerja dengan giat ya, apalagi mengeksekusi job-job ataupun tugas-tugas yang diberikan dengan baik lah. Memang sangat baik sekali lah beliau tersebut. Apalagi di wakilnya juga kita bisa lihat ya memang menjadi penetral untuk semuanya juga lah wakilnya. Memang mempunyai peran yang penting lah nanti di pemilihan berikut ini, di tahun depan ini. Peran pentingnya justru di beliaunya yang wakilnya ini. Oke. Gitu, kalau saya lihat seperti itu. Paslon 3 kalau saya lihat begini. Kembali lagi saya nyatakan, secara garisan beliau ada kalau untuk menjadi pemimpin besar di bangsa ini. Orangnya bekerja dengan keras, giat, terus juga nggak takut untuk pergi-pergi gitu loh. Memang ada sebuah unsur beliau tersebut akan banyak berpergian lah di kedepannya. Gitu. Dan justru nanti kembali lagi, justru yang memegang peranan penting nanti di wakilnya. Bicara sebuah kosmik alam kita nih. Iya. Kira-kira apa sih yang rakyat butuhkan untuk siapa yang nanti akan menjadi yang memimpin bangsa ini di tahun 2024 ini? Iya. Begini, kembali lagi ya, secara netral dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun lah. Saya melihat gini, di kedepannya akan dibutuhkan sosok yang memang bisa, ya mohon maaf kata, yang bisa untuk menjadi pamomong kah, penuntun untuk kita semua kah, gitu loh. Dan apalagi yang bisa untuk, ya maaf kata gitu, untuk meredam apapun yang sedang terjadi kan, gitu, pergejolakan yang terjadi lah. Ya saya lihat sih memang sosok tersebut, ya memang ada di semuanya. Sosok yang mungkin bisa sampai ke bawah sekalipun ya, untuk sampai bertemu dengan masyarakat dan sebagainya lah. Dari penglihatan Suhu nih, bicara soal pemenang, apakah nanti kelak ketika ada pemenang yang lahir ini direstui oleh alam dan rakyat kita? Secara alam betul, saya melihat memang secara gambarannya ya, itu kemarin memang saya udah lihat. Tapi kalau untuk saya spill, saya belum bisa lah, karena untuk tetap jaga netralitas kan. Yang pasti bisa saya katakan begini deh, ada sebuah kekhawatiran ya, memang agak ada, ya mau dikatakan suhunya memanas kah, gitu loh. Makanya tadi saya bilang siapapun yang jadi nanti di kedepannya, yang pasti beliau tersebut pasti memiliki sebuah potensi ataupun skill ya untuk bisa meredam, mengembalikan itu semua menjadi dingin lah, gitu. Ini kekhawatiran saja, gitu. Artinya dari penglihatan Suhu, apakah ada kerusuhan? Begini, mungkin yang saya bisa katakan gini deh, darat, laut dan udara saya lihat agak memerah. Dan jangan juga nanti diterjemahkan memerah, takutnya nanti ke paslon salah satu paslon, enggak. Ini secara umum. Secara umum saya lihat memang agak sedikit memerah lah, suhunya agak panas lah. Ada nyawa yang tertumbalkan di tahun 2024 ini dalam sebuah konstelasi politik. Harapan saya itu semua tidak terjadi. Walaupun memang betul ada sebuah kekhawatiran saya ke arah sana. Tapi hanya saja sekali lagi saya tetap himbau ya. Ya semoga ini semua tidak terjadi lah. Bisa kita tetap hindari lah. Karena apapun yang terjadi, mau seperti apapun, siapapun yang kita mau pilihkah dan sebagainya, tetap kita harus kaji kembali, ingat kembali kita semua satu bangsa yang sama. Bangsa yang besar Indonesia. Nah, penikmat ganjil, artinya bahwa Suhu Chung melihat sebuah penglihatan, namun di malam ini, di studionya kita cuma berpesan bahwa apapun yang terjadi dalam penglihatannya, bukan berarti kita untuk terpengaruh, terpancing dalam suatu provokator yang memicu tentang kerusuhan, bahwa bangsa ini tetap harus bersatu. Siapapun pemenang, siapapun kalah, dan kita harus menjaga sebuah persatuan Suhu Chung ya. Walaupun penglihatan Suhu Chung berbeda, namun tak lugas dalam membicarakannya sebenarnya. Karena gini juga kan, karena gini loh, namanya kode alam tetap sebuah kode alam.
Walaupun istilahnya kita sudah menerjemahkannya kah, ataupun secara dikasih gambaran besarnya kah, tapi ada sebuah batasan lah dalam diri saya untuk tidak bisa mengespil ini atau membicarakan secara lantang kan, ataupun secara luas kan. Karena akan ada dampak sebenarnya. Iyalah, kalau kita utarakan lugas ya. takutnya ada dampak dan sebagainya kan. Kembali lagi kita himbau kan kepada masyarakat supaya tetap bisa tenang kan. Nah, dalam penglihatan Su Ucung, saat melihat kode-kode alam itu, boleh dijelaskan dikit gambar spesifik vision yang Su Ucung lihat itu seperti apa? Memang saya lagi melakukan sebuah lelaku gitu. Setiap malam saya ngelihat ke atas, melihat bintang dan formasi bintang dan sebagainya ya. Nah terus memang ada beberapa yang memang lewat mimpi kah dan sebagainya gitu loh. Dan itu harus diterjemahkan kembali kan, gitu oleh sayanya kan. Itu makanya waktu itu juga langsung malam-malam, pagi-pagi subuh itu langsung saya kabarin. Karena disitulah saya titik terakhirnya, oh ya udah ternyata begini. Langit merah. Gitu. Saat itu langit merah, lihat merah. Iya, mungkin bahasa yang bisa saya katakan gini deh. Darat, laut, udara memerah, ya dalam artian kan ya kembali suhunya panas dan sebagainya. Kalau sampai diterjemahkan sampai terlalu detail, gimana ya? Nanti akhirnya jadi memicu sebuah konflik kan. Iya. Kita kembali ke paslon-paslon tadi nih. Menurut Su Ucung, duet setiap paslon ini mempunyai karakter apa aja sih? Misalnya paslon 1 orang pertama, orang kedua nyetel nggak sih koneksi paslon kedua sama gitu? Kalau dibilang nyetel, justru kalau untuk dibilang nyetel tadi saya udah katakan nyetel, terus kalau dibilang ya klik semua. Kalau boleh sedikit ditambahkan ya, justru pasangan yang terbaik itu jatuhnya, kalau menurut pasangannya nih, cara pasangannya nih, itu di paslon nomor 2. Ketika melihat tanda-tanda alam merah itu berjalan, kan waktu terus bergerak maju sekarang. Itu emang di awal tahun kita emang akan menghadapi sebuah sinyal-sinyal tersebut atau enggak sih? Atau di tengah tahun 2024 atau di awal tahun yang suhu prediksi? Pergejolakannya nih? Ya. Mohon maaf kata sekali gitu loh, tanpa mengurangi rasa hormat lah kepada pihak manapun. Ya kita pun juga bisa lihat kemarin pun sudah ada sebuah kejadian kan, gitu loh. Ya maka dari itu besar harapan saya dan izin sekali lagi untuk menghimbau kita semua lah. Tetap kita tenangkan diri kita lagi, kepala kita, hati kita semua lagi. Ingat semua kita ini satu saudara, gitu loh. Dan memang kekhawatiran saya melalui penglihatan tadi, potensinya untuk tetap berlanjut ini besar. Tapi harapan dari saya pun kita tetap bisa redam lagi kan. Gitu. Sebelum terlambat ya? Sebelum terjadi apa-apa dan terlambat. Kan banyak juga nih sebuah pandangan bahwa ketika alam merestui sosok Satrio Piningit nanti ini akan adakan kesejahteraan. Dan ketika alam tidak merestui Satrio Piningit ini akan terjadi suatu bencana-bencana alam. Nah, ada nggak penglihatan Su Ucung melihat ketidakharmonisan alam dengan Satrio Piningit nanti yang akan menang? Kalau dibilang begini, ini secara umum ya, tanpa memihak kepada manapun nih. Saya cuma bisa bilang pulungnya semesta itu sudah saya bisa terjemahkan kemarin. Memang sudah ada pulungnya. Dan kalau dikatakan nanti alam dengan siapapun yang pemenangnya ini nggak sinkron, saya lihat nggak lah. Siapapun dia nanti yang menang, gitu loh. Yang apapun yang sudah saya terjemahkan, yang bisa saya buka, yang saya nggak bisa buka, biarkan jadi konsumsi pribadi aja. Saat menjalani lelaku tadi untuk penglihatan tadi, ada ritual-ritual yang Su lakukan? Oh ada dong. Mungkin bisa dijelasin? Iya. Yang pasti begini, saya nggak tidur tuh udah ada mau sebulan lah. Itu intensitas tidur saya tuh sangat kecil sekali, terus kayak hari ini saya belum tidur, gitu. Walaupun udah selesai kan untuk lelakunya kan. Ya memang untuk menerjemahkan kode alam itu nggak mudah gitu loh. Dan memang ada ya entah lelakunya kah ataupun dia dapatnya waktu saya lagi tidur kah, meditasi dan sebagainya. Itu terkadang agak ngacak gitu loh. Nah makanya ketika dapat visionnya kayak begitu tuh memang harus diterjemahkan gitu. Gitu. Memang menguras tenaga, pikiran dan sebagainya lah gitu. Tapi
ya apapun yang terjadi ini saya melakukan untuk kebaikan kita semua juga kan ke depannya. Nah, kita bicara tentang nanti di tahun 2024. Kira-kira kalau dari pandangan Suhu tuh sio apa sih dan apa nih yang terjadi dalam sio-sio itu? Gini, kalau untuk tahun depan sionya sio naga ya, gitu. Sio naga elemennya kayu. Memang yang sesuai peruntungan sio ya, secara umumnya yang nanti agak bagus itu di kedepannya ayam bagus, ular, naga bagus. Nah, di selain sio yang tadi saya bilang, tetap ada bagus, cuman nggak sebagus yang tadi saya katakan. Oke. Berarti yang bersinar itu sio itu? Si sio tadi, ayam, naga, ular. Naga. Terus kalau yang agak kurang beruntung sesuai persioan, peruntungan sio, anjing. Oh, yang memiliki kesialan di tahun 2024 itu dari sio anjing. Anjing, agak ada penurunan lah. Nah, karakter naga di sio 2024 ini, sio naga ini karakternya seperti apa sih? Yang pasti naga itu sebuah perlambang dikjaya ya, ataupun karakternya kuat, terus juga tegas, berwibawa. Ya memang merupakan tahun yang kuat lah, dalam artian memang orang-orang yang mempunyai jiwa dan karakter yang kuat gitu yang bisa survive gitu di tahun depan. Dan kelemahan naga ini apa? Sio naga ini semua? Justru kalau untuk naga, kelemahan saya nggak melihat kalau di naga. Oh, berarti sisi buruk di sio naga tuh nanti tahun 2024 nggak ada ya? Kalau untuk sisi buruk nggak. Karena untuk karakternya naga sekalipun memang itu kuat lah. Kuat, tegas, berwibawa, dan dikjaya gitu loh. Jadi kalau untuk sampai efek jeleknya di sio naga, saya lihat nggak ada. Bicara soal perekonomian juga di sio naga ini. Ekonomi, kerukunan, keharmonisan itu seperti apa sih sio ini menceritakannya? Gini. Ya seperti yang tadi saya coba udah utarakan juga, darat, laut, udara saya lihat agak memerah ya. Terus suhunya juga memang agak memanas. Saya lihat memang segi properti agak anjlok, agak ada penurunan. Di sio itu? Di tahun depan nih, di tahun naga nih. Memang properti agak anjlok di awal-awal tahun. Tapi nanti lambat laun ada kenaikan kok. Hanya saja kenaikannya memang gini. Sio itu kan setiap 12 tahun sekali ya, gitu loh, berganti lagi kan. Saya lihat nanti di tahun-tahun setelah tahun ke-6 baru ada kenaikan. Untuk properti nih, secepat-cepatnya itu di tahun ke-45. Kalau untuk di hal-hal yang lain, tahun-tahun cobaannya tetap nanti diperhatikan di tahun ke-6 dan 7 atau 5 dan 6. Gitu. Itu mesti diperhatikan lah sama kita semua. Oke, berarti di tahun 2024 orang yang memiliki sio 3 itu adalah orang yang memiliki tingkat keberuntungan tinggi. Iya, ada keberuntungan yang lebih tinggi daripada sio lain. Ini termasuk paslon. Nanti searching sendiri. Boleh searching. Oke, tadi kita udah kupas detail tentang kode-kode alam, tentang siapa sih sang pemenang di tahun 2024 termasuk sio-sio yang beruntung. Dan untuk mengakhiri perbincangan ini mungkin ada pesan yang pengen sampaikan. Saya Suucung atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa menghimbau kepada kita semua lah. Apapun yang menjadi pilihan kalian, siapapun kalian, mau dari ras, suku, agama apapun kalian, tetap harus kita kaji kembali dan kita ingat kembali, tanamkan kembali. Kita tetap satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Besar harapan saya untuk kita semua bisa tetap menjaga solidaritas kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Tetap tenang, hati dan pikiran kita tetap dingin. Ya, selebihnya kita tetap jalanin kehidupan kita yang sebaik mungkin deh. Saya selalu senantiasa mendoakan kalian semua yang terbaik. Sukses dan sehat selalu. Selalu menjadi kepala bukan lekor, selalu tidaklah turun. Menjadi pelita dalam gelap. Semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Oke. Wow. Nah, Penikmat Ganjil, mungkin cukup sekian kita berbincang-bincang dengan Suucung dan apapun konstelasi politik di 2004 seperti apa dan sinyal-sinyal alam seperti apa, yang jelas kita sebagai satu bangsa, satu negara, satu rumpun, tetaplah untuk menjaga sebuah persatuan. Karena kedamaian itu adalah hakikat yang sesungguhnya. Ya.
Oke, terima kasih Su. Sama-sama, terima kasih.